Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Sebelum kamu jadi pemimpin, sukses adalah soal bagaimana kamu bisa mengembangkan potensi diri, tapi ketika kamu sudah jadi pemimpin, maka sukses itu adalah ketika kamu berhasil mengembangkan potensi orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Winning karya Jack Welch. Buku ini membahas rahasia jika kamu ingin menang dalam dunia karir dan bisnis. Penulis boleh dibilang merupakan orang yang tahu caranya untuk menang. Selama 40 tahun berkarir di General Electric, dia berhasil membantu perusahaan meraih kesuksesan tahun demi tahun di berbagai belahan dunia, berbagai kategori pasar yang berbeda, dan melawan berbagai kompetisi yang brutal. Kejujurannya dan gaya bicara apa adanya menjadi gaya kepemimpinan yang membuatnya sukses di dunia profesional. Penulis dikenal sebagai orang yang optimis, tidak suka membuat alasan, dan punya mindset pasti kelar. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, resep perusahaan pemenang. Buat yang belum tahu, Jack Welch boleh dibilang merupakan seorang legenda hidup. Jack menjabat sebagai CEO General Electric selama 21 tahun. Selama periode tersebut, dia menerapkan teknik manajemen inovatif, yang kemudian dikenal di seluruh dunia dan menjadikan GE sebagai salah satu organisasi yang paling dikagumi dan sukses. Di bawah kepemimpinannya, valuasi GE naik 4.000%, dan ketika Jack pensiun, dia menerima pesangon sebesar 6,3 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya penghargaan yang diberikan oleh GE kepada Jack. Sejak tahun 2001 saat dirinya pensiun, Jack lalu menjadi dosen dan telah menyentuh lebih dari 250.000 orang. Penulis memulai bukunya dengan menekankan pentingnya sebuah misi. Ibaratnya seperti ini. Atlet profesional berlatih setiap hari dan melakukan latihan yang berat walaupun itu tidak mudah. Mereka juga harus punya disiplin yang tinggi, tidak boleh tidur terlalu malam, minum minuman beralkohol, merokok, dan sebagainya, agar mereka bisa tetap pada performa terbaik. Bisnis dan olahraga profesional punya karakter yang mirip. Keduanya berada pada lingkungan yang keras dan terus berubah. Jadi kamu butuh strategi, kerjasama tim, dan keteguhan hati untuk jadi pemenang. Misi merupakan kata yang terlalu sering digunakan, tapi mungkin saja tidak banyak yang tahu bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Bagi penulis, misi selalu sama, untuk menjadi pemenang di bisnis apapun yang sedang kamu jalani. Nah, misi merupakan jawaban dari pertanyaan, bagaimana kita bisa jadi pemenang dalam bisnis ini? Jika kamu bisa menjawabnya, maka kamu punya misi yang jelas. Sebuah misi yang baik ibaratnya sebuah tujuan. Sebuah tempat yang ingin kamu capai dan kenapa. Misi itu harus spesifik agar bisa menginspirasi anggota tim untuk mencapainya. Tapi di sisi lain tidak boleh terlalu umum agar tidak terdengar seperti kebanyakan orang. Misi yang baik dapat memotivasi karyawan dan membantu mereka fokus pada pekerjaan mereka untuk memecahkan masalah yang mungkin dihadapi di sepanjang jalan. Bagi penulis, jawabannya adalah General Electric harus menjadi nomor 1 atau nomor 2 di setiap bidang usahanya. Jika tidak, maka tinggalkan saja. Inilah yang membuat penulis mulai melihat performa masing-masing lini usaha di GE.
lalu berinvestasi lebih pada bidang usaha di mana GE sudah menjadi juara, dan meninggalkan lini usaha di mana GE tidak punya performa yang bagus. Kedua, tips mencapai tujuan yang besar. Oke, kamu sudah punya misi yang kuat. Selanjutnya apa? Nilai-nilai perusahaan. Ini adalah penjelasan dari misi tersebut. Nilai-nilai perusahaan menjelaskan kepada setiap karyawan di perusahaan dari level CEO hingga staff bagaimana mereka bisa mencapai misi tersebut. Di GE, beberapa nilai perusahaan seperti jangan mentolerir birokrasi dan lihat perubahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Agar misi dan nilai perusahaan benar-benar berdampak pada bisnis, maka harus ada penghargaan yang setimpal bagi mereka yang menjalankan dan hukuman bagi mereka yang tidak. Penulis punya rumus 70-20-10 untuk menciptakan perusahaan pemenang. Idenya adalah untuk membagi karyawan ke dalam 3 kategori berdasarkan kinerja. Top 20%, middle 70%, dan bottom 10%. Karyawan yang memiliki kinerja tinggi dan tergolong best performer berada pada kategori top 20% dan mereka harus diberikan penghargaan lebih. Entah persentase gaji yang lebih tinggi, bonus, atau kesempatan promosi jabatan. Sedangkan 70% karyawan yang berada di tengah merupakan bagian penting perusahaan. Mungkin saja kinerjanya biasa aja, tapi jika mereka diberikan motivasi yang cukup, penghargaan atas prestasi dan kesempatan untuk bertumbuh, bisa saja mereka naik kelas. Sedangkan tingkatan terbawah 10% merupakan karyawan yang dianggap underperformer. Kinerjanya jauh dari harapan, dan bagi penulis, karyawan yang berada di kategori ini maka lebih baik dipecat dari perusahaan. Tentu saja, kebijakan ini kontroversial. Kenapa? Mungkin perlu dipahami, sistem penilaian apapun tidak 100% objektif. Mungkin saja ada bias dari atasan, faktor di luar kendali misalnya kondisi pasar yang buruk, dan sebagainya. Tapi penulis berpendapat, perusahaan yang sukses tidak bisa membagi waktu dan sumber dayanya pada karyawan yang memang tidak memiliki kinerja yang baik. Di sisi lain, mungkin saja karyawan tersebut sebenarnya lebih cocok di bidang yang lain daripada apa yang dikerjakannya saat ini. Ketiga, karir itu bukan untuk perusahaan. Bagaimana bila kamu tidak suka apa yang kamu kerjakan? Jangan takut untuk pindah pekerjaan. Ini jangan dilihat sebagai kegagalan. Ibaratnya kamu sedang menemukan potongan puzzle baru, membantu kamu untuk langkah selanjutnya dan selangkah lebih dekat untuk menemukan apa yang kamu cari. Sama halnya ketika Thomas Alva Edison menemukan 1000 cara yang gagal hingga akhirnya berhasil menemukan satu cara yang berhasil untuk membantu menciptakan bola lampu. Pekerjaan adalah eksperimen yang kamu lakukan, hingga akhirnya kamu menemukan sesuatu yang cocok. Namun ingat, saat mencari pekerjaan yang baru, carilah lingkungan atau atasan yang punya frekuensi yang sama dengan kamu. Banyak yang bilang kalau mencari pekerjaan itu bukan cuma soal kamu bisa kerja atau enggak, tapi juga ada sisi chemistry-nya. Apakah kamu dan atasan kamu punya kecocokan itu untuk bisa bekerja sama? Setiap pekerjaan pasti punya momen up and down-nya. Ini adalah hal yang wajar. Tapi jika sebuah pekerjaan tidak memberikan kamu gairah, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk pindah. Ketika kamu merasa mandek, rasa frustasi bisa menumpuk dan terus bertambah. Alhasil, bukan hanya ini berdampak buruk bagi perusahaan, tapi juga bagi dirimu sendiri. Namun ingat, dalam menemukan pekerjaan baru, pekerjaan sekarang bisa sangat membantu kamu. Semakin baik kamu bekerja di tempat sekarang, maka peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru di tempat lain akan semakin besar. Mungkin hal ini terdengar bertolak belakang. Tapi coba bayangkan kamu di sisi pemilik bisnis atau atasan. Apakah kamu ingin merekrut karyawan yang bertalenta atau tidak? Tentunya iya kan? Nah, mencari pekerjaan baru akan jauh lebih mudah ketika kamu merupakan karyawan bertalenta di pekerjaan sekarang. Jadi, kamu bisa bercerita apa saja yang kamu kerjakan di posisi ini dan apa pencapaian yang telah kamu raih. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.